Silakan direkord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya banggakan. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bicarakan bersama pada hari Kamis yang lalu ya. Menurut catatan saya hari Kamis. Ya. Kita masih bicara di seputar agenda 2. Nilai-nilai dasar PNS. Ada juga yang menyebutnya nilai-nilai dasar ASN. Tapi kalau tidak keliru, yang betul itu nilai-nilai dasar PNS. Kalau P3K ikut latsar atau tidak Bapak Ibu? Kalau P3K, mereka ikut prajab atau latsar atau tidak? Sepanjang pengetahuan teman-teman. P3K kira-kira ikut latsar apa tidak? Atau prajabatan? Tidak ikut ya. Kira-kira kenapa alasannya mereka tidak ikut? Nah, sama-sama ASN. ASN itu ada 2, PNS dan P3K. Nah, P3K tidak ikut latsar, tidak ikut prajab dia. Sementara kita ikut. Maka pertanyaannya apa alasannya P3K tidak ikut latsar? Kira-kira apa itu? Karena pegawai kontrak, Pak. Ya, sama dengan BUMN. Jadi pada hari-hari tertentu Bapak dan Ibu melihat pemandangan teman-teman di BRI, mungkin di Telkom, pendek kata semua BUMN kalau hari Korpri mereka juga pakai seragam Korpri. Mereka pakai seragam Korpri. Tetapi tidak ikut prajab seperti Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mereka menegakkan disiplin itu di pasal-pasal kontrak itu sudah. Sudah di kontrak itu dibicarakan. Sekian hari berturut-turut. Jadi sudah include penanaman disiplinnya di kontrak kerja. Ini baru-baru Pak Presiden menandatangani peraturan pemerintah ya. Saya kalau tidak salah, kalau dulu itu 46 hari berturut-turut atau akumulasi. Tidak ikut tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang jelas, diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri. Kalau mau ditegakkan aturannya begitu. Sekarang tinggal 28 hari. 28 hari peraturan pemerintah terbaru. Baik akumulasi maupun berturut-turut. Nanti dibaca. Saya baru baca sepintas. Itu 1 tahun. 1 tahun ya. Akumulasi atau berturut-turut 28 hari. Sudah bisa diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri. Kalau berturut-turut ya 10 hari. 10 hari kalau berturut-turut ketahuan, cukup buktinya, cukup faktanya, bisa diberhentikan. Nanti dibaca peraturan pemerintah terbaru, baru minggu-minggu ini. Ini lagi, saya lupa nomornya, tapi saya sempat baca kira-kira 4 atau 3 hari lalu. Bukan peraturan pemerintahnya, saya baca beritanya. Baik, semua itu dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanan publik. Kita lanjut pada materi, saya share screen dulu. Ya. Kemarin sampai di mana kita ya?
Wis. Sampai di indikator nilai nasionalisme, Pak. Oh, nasionalisme. Berarti sudah masuk di indikatornya ya? Ya. Oh, kalau tidak salah juga ini kita sudah lewati ini ya beberapa kalau tidak salah ingat ketuhanan sudah di kemanusiaan mungkin terakhir ya. Jadi nasionalisme ini satu-satunya nilai dasar yang tidak berhenti di indikator tetapi dilanjutkan ke subindikator sebelum masuk pada batasan operasional. Jadi batasan operasional ini tidak sama dengan definisi murni. Kalau definisi murni itu biasanya menurut pendapat ahli. Kalau definisi operasional atau batasan operasional itu kita sendiri yang mendeskripsikan. Kita sendiri yang membuat batasannya. Karena kita yang tahu itu. Misalnya begini. Pak Robi misalnya mau buat inovasi apa? Sebutkan kata inovasinya. Rancangan aktualisasinya nanti rencananya mau bikin apa? Rencana mau buat untuk percepatan pelayanan pembuatan kartu putih di Dinas Tenaga Kerja melalui sistem online, Pak. Melalui titik-titik. Titik-titik itu pasti gagasan atau inovasi. Jadi kalau melihat judul, begitu caranya. Kalau dia bilang bla 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 berbasis titik-titik, basisnya itu pasti gagasan. Disitulah inovasinya. Melalui sistem online. Sistem online itu gagasannya. Nah, sekarang sistem online itu buat batasan operasional supaya orang paham. Apa itu sistem online itu? Buat dulu batasan operasionalnya. Kalau tidak ada, kalau pengujian jeli dia suruh. Untuk apa? Supaya memetakan jalan berpikirnya orang membaca. Apa sebenarnya dia maksud dengan sistem online ini? Sistem online adalah bikin batasan operasionalnya. Yang dimaksud dengan batasan operasional itu batasan yang terukur. Bukan definisi murni. Karena definisi ini ada menurut teori, definisi murni, ada menurut aturan, ada yang batasan operasional, deskriptif saja. Kita sandra. Yang saya maksudkan dengan sistem online adalah, jelaskan sih, sebuah sistem yang mengelola ini dan ini, dengan inputnya begini, prosesnya begini, outputnya begini. Nah sudah. Jadi tidak ada satupun gagasan yang tidak diberi batasan operasional. Nah sekarang kita lihat mencintai sesama. Mencintai sesama ini sebenarnya batasan operasionalnya itu bagaimana berinteraksi dengan ras, agama, suku, kemudian gender, kemudian golongan. Apakah itu golongan politik atau golongan-golongan yang lain? Ya. Jadi itu maksudnya mencintai sesama tanpa membeda-bedakan ras, gender, dan golongan. Jadi mencintai bersama ini mirip-mirip dengan nilai non-diskriminatif atau nilai adil. Mirip. Makanya diperlukan pendalaman. Yang kedua, nah ini persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Ini kan juga keadilan juga, adil. Nilai dasar adil ini kita temukan di samping di nasionalisme, ada juga di tanggung jawab kalau tidak salah, di akuntabilitas juga ada. Ya. Ada beberapa kali muncul indikator adil itu. Persamaan hak dan kewajiban. Kalau Anda mau tahu hak-hak garis besarnya dan kewajiban garis besarnya PNS, ya baca-baca saja itu Undang-Undang Nomor 5 2014. Hak dan kewajiban itu diatur di sana. Kalau mau detailnya, nah lihat kata manajemen PNS di PP nomor 17
Nah, kalau menyangkut penegakan disiplinnya, apa hak dan kewajiban kita, coba lihat di peraturan terbaru. Kalau kemarin kan PP 58 kalau tidak salah ingat. Nah, ini PP terbaru, saya lupa nomornya karena baru beberapa hari yang lalu. PP 94 Pak tahun 2021. Ya. PP 94 tahun 2021 Pak. Itu yang terbaru. Itu yang terbaru. Baru ditandatangan, belum seminggu. Ya. Jadi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak itu boleh dipakai atau boleh dimanfaatkan, boleh juga tidak. Tidak boleh dipaksa orang kalau hak. Ya. Misalnya lembaga memberi Anda hak untuk tinggal di rumah dinas, tapi Anda mengatakan sudahlah, saya sudah punya rumah. Tidak boleh dipaksa. Ya, Pak Marvel, ini motor dinas ya, ini mobil dinas. Oh, enggak usah Pak, ada mobil juga di rumah Pak. Enggak apa-apa. Tapi kalau kewajiban, nggak bisa. Kalau kewajiban, kalau hak boleh dipilih. Boleh. Kasih tahu jangan terlalu ramai, jangan terlalu ribut. Kau tidak ingatkan? Ingatkan. Gitu ya, mohon maaf ya. Jadi hak dan kewajiban. Jangan yang dibeli dia pergi sudah download itu Undang-Undang Nomor 5, yang dia pelajari itu hak. Hak semua. Bagaimana ini hak kita untuk pindah dari antar provinsi. Itu dia baca terus. Bagaimana kalau pindah antar kabupaten? Bagaimana kalau pindah antar sekolah? Tidak apa-apa dibaca. Tetapi diseimbangkan dengan kewajiban. Kewajibannya kita apa sebagai PNS? Saya punya, ini kejadian sesungguhnya ya. Waktu itu saya masih pegawai baru. Kejadiannya sudah sangat lama. Sekitar tahun 92 awal. Sudah cukup lama. Nah, dulu itu kebijakan pemerintah di Sulawesi Tengah, di Pemda, setiap tanggal 17 itu upacara di OPD masing-masing. Jadi semua dari UPTD itu datang semua ke kantor induknya. Melakukan upacara 17-an. Nah, kalau sekarang kan beberapa tahun terakhir upacara 17-an itu dipusatkan di gubernuran. Kalau dulu di kantor masing-masing. Nah, upacara 17 itu sekaligus mengevaluasi disiplin pegawai. Jadi setelah selesai upacara, sebelum dinyatakan bubar, di akhir-akhir upacara itu diumumkan. Si ini 2 kali tidak hadir tanpa keterangan. Si ini 2 kali atau 3 kali cepat pulang. Si ini 7 kali terlambat masuk. Diumumkan resmi. Disebutkan namanya. Dari UPTD ini. Atas nama ini selama bulan apa ini? Selama bulan September ini 3 kali tidak hadir tanpa keterangan. Jadi semua diumumkan. Nah, ada teman saya itu, ibu, mungkin sudah pensiun beliau. Hampir setiap tanggal 17 namanya pasti disebut. Pasti disebut namanya. Tidak pernah namanya itu lewat. Kebetulan kita sama-sama staf. Kalau upacara selalu bagian-bagian belakang. Jadi apa dia bilang di belakang? Begitu namanya disebut lagi, apa dia bilang di belakang? Sebut-sebut saja nama saya. Cuma satu saya minta, jangan coba-coba potong gaji saya. Artinya apa ini? Wah, kalau bicara hak, dia duluan. Giliran kewajiban, jadi gitu ya. Jadi seimbangkan itu, persamaan derajat itu, kita melihat publik yang kita layani itu ada persamaan hak dan kewajiban. Jadi kualitas layanannya sama saja. Karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bagaimana caranya? Ya, lihat aturan mainnya. Landasan operasional penyelenggaraannya.
Bapak dan Ibu, bolehkah PNS menolak untuk memberikan pelayanan publik? Boleh kira-kira? Kita menolak, datang masyarakat, saya kan guru, datang guru atau ini ada juga guru ya, ada SKM berarti kesehatan. Dia datang ke puskesmas, Pak Robi nolak. Oh, enggak bisa, kita tidak bisa melayani. Boleh kira-kira begitu? Tidak, Pak. Hah? Tidak boleh karena PNS pelayan masyarakat. Oh, begitu ya. Olehnya saya katakan kemarin, ciri PNS yang profesional itu yang pertama ahli di bidangnya. Yang kedua, Bekerja apa? sesuai aturan. Ya, kalau melanggar aturan tidak boleh dilayani, Bapak. Maka baca aturannya. Baca aturannya. Masa dia minta dengan Pak Robi obat yang menurut catatan medis tidak boleh sembarang orang kasih. Nanti dia salah gunakan itu obat itu. Dia perdagangkan. Jadi lihat aturannya. Ya, aturannya. Boleh PNS menolak untuk memberi pelayanan kepada publik sepanjang sepanjang kalau bertentangan dengan aturan perundangan. Jangan gara-gara Bapak melayani karena melanggar aturan, Bapak yang bermasalah. Bapak yang melanggar kode etik. Karena sesuatu yang sifatnya rahasia tidak boleh dikasih orang, ini hambur semua. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada landasan operasionalnya Bapak. Ada juklaknya, ada juknisnya. Sekalipun itu haknya mereka menurut tafsir kita, tapi kita lihat dulu aturannya. Kalau saya kasih ini tidak melanggar apa enggak ini? Jangan nanti saya yang diborgol. Kalau kita melakukan malpraktek, kesalahan, dan diyakini itu karena pelanggaran kode etik, maka lembaga tidak wajib mengadvokasi. Tidak wajib. Kalau masuk ke ranah hukum ya, makanya kalau orang terindikasi korupsi tidak perlu dicarikan pembelaannya. Nggak perlu. Nggak perlu kita sibuk-sibuk. Bagaimana ini tidak perlu didampingi secara hukum. Kalau dia memang melanggar kode etik, kan kode etik sudah disampaikan. Kalau dia terlibat kasus melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ngapain dibela? Kan kode etiknya jelas. Lain persoalannya kalau Bapak dan Ibu bekerja sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan, terjadi malpraktek menurut klaim publik. Mari kita pelajari dulu. Bila perlu ID turun tangan. Kalau Bapak dan Ibu di medis ya, oleh dokter. Nah, yang berikutnya persatuan, mengutamakan keutuhan bangsa. Cinta tanah air, rela berkorban, memajukan pergaulan sesama manusia. Kebetulan kita menyebut cinta tanah air ini. Cinta tanah air ini kan nilai dasar bela negara yang pertama. Gitu ya. Kemarin kan sudah terima materi agenda 1. Ada 6 nilai dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua kalau tidak salah ingat sadar apa ya? Rela berkorban untuk bela negara. Nah, cinta tanah air ini Bapak dan Ibu nanti saya ingatkan saja, saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu. Bapak dan Ibu nanti di samping membuat tugas rancangan aktualisasi yang akan diseminarkan itu, ada tugas tambahannya penerapan nilai bela negara dalam bentuk yang konkret karena penerapan dia dilaporkan tersendiri. Nah, ini juga rela berkorban, termasuk nilai dasar bela negara, memajukan pergaulan sesama manusia. Ibu Rahayu apa guru? Bukan, Pak. Siapa guru di sini? Tidak ada ya? Nggak ada. Tidak ada guru ya? Lantas Ibu Tidak Rahayu? ada, Pak. Oh ada. Di ke guru tugas di mana guru? Tugas Tidak di mana ada, itu? Pak. Oh Tidak tidak. ada yang Iya. guru, Pak. Tidak ada guru sama tenaga.
Oh, ya. Semua tenaga teknis, Pak. Jadi artinya begini, guru itu juga sebenarnya teknis juga. Jadi apa ya? Dokter itu kan, apoteker itu kan teknis juga. Pekerjaan yang sangat teknis itu. Bidang teknis. Jadi, nah, Ibu Rahayu dinasnya di mana? Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oh, dia berarti di kota ya. Ini ibu siapa ini? Ibu Buspa di mana kerjanya? Di sekretariat, Pak. Oh ya. Jadi saya ingin contoh yang relawan. Ada yang tugas yang agak jauh-jauh sedikit, agak jauh-jauh mungkin ke pulau atau di puskesmas di mana. Ada yang jauh dari kota? Tidak ada ya. Nah. Jadi rela berkorban itu, kemampuan awal untuk berkorban itu ketika Bapak dan Ibu ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Itu ujian pertamanya. Jadi rela berkorban. Kemudian memajukan pergaulan sesama manusia tanpa melihat latar belakang. Nah, yang berikutnya kerakyatan. Mengutamakan kepentingan bersama. Jadi indikatornya kerakyatan, subindikatornya mengutamakan kepentingan bersama. Salah satu yang paling sering muncul adalah indikator kerakyatan. Paling sering muncul di rancangan aktualisasi. Kenapa? Karena banyak pekerjaan yang pasti kita tanyakan kepada orang lain. Tanya teman-teman sejawat, bila perlu adakan pertemuan, ada rapat kecil-kecilan, ada musyawarah, ada diskusi. Nah, ketika melakukan aktivitas seperti itu, biasanya tidak terlepas dari nilai kerakyatan. Kenapa Bapak bertanya kepada orang lain? Karena ingin membangun kerjasama, kepentingan bersama. Nah, batasan operasionalnya kerjasama, mendahulukan kepentingan orang banyak. Dan pasti pelayanannya Bapak dan Ibu itu ke arah sana. Sehingga saya ulangi sekali lagi, menurut pengalaman saya membimbing, kalau nilai nasionalisme ini yang paling banyak berulang adalah indikator kerakyatan. Paling banyak berulang. Coba dites kata bikin pekerjaan. Misalnya membangun sistem online. Nah, pasti diskusi dengan programmer. Bagaimana menurut Komiu ini? Ini inputnya, bagaimana prosesnya? Outputnya di mana nanti? Nah, pasti menggunakan kerakyatan. Semangat kerakyatan ada di dalamnya. Penjabarannya adalah kerjasama. Itu ukuran operasionalnya. Kerjasama, mendahulukan kepentingan orang banyak tanpa pamrih, musyawarah mufakat, menghargai pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan terakhir kritis. Kritis. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah mau konsultasi, mau koordinasi, mau integrasi, mau keterpaduan, mau sinergitas, pasti menggunakan nilai dasar kerakyatan. Tidak bisa Anda lepas. Maka sekali lagi, yang paling sering muncul nilai nasionalisme ini adalah kerakyatan. Karena kenapa? Kalau kita meminta orang lain untuk berdiskusi, pasti kita hargai pendapat. Masalah nilai dasar kerakyatan, titik koma, menghargai pendapat. Atau tidak memaksakan kehendak atau kritis. Nah, ada yang lebih teknis lagi, musyawarah. Musyawarah ini kekerabatan atau setia kawan. Kekerabatan. Mohon maaf. Kekerabatan.
kekerabatan atau setia kawan, membangun rasa persaudaraan dengan berbagai suku dan budaya, membangun semangat kekeluargaan. Ini agak normatif ya. Yang agak teknis ini kerakyatan. Saya kira ini 4 nilai dasar yang dikandung oleh nilai dasarnya nasionalisme, indikatornya kemanusiaan, pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan. Nah, musyawarah ini masih penjabaran dari kerakyatan. Musyawarah ini. Jadi bukan indikator sendiri dia. Jadi indikator kerakyatan, subindikatornya mengutamakan kepentingan bersama, batasan operasionalnya kerjasama, musyawarah, menghargai pendapat, tidak memaksakan kehendak, kritis. Subindikator kedua dari kerakyatan adalah musyawarah, kekerabatan atau setia kawan. Definisi operasionalnya membangun rasa persaudaraan. Nah, membangun rasa persaudaraan ini agak normatif dia, agak terlalu umum sifatnya. Artinya menghargai orang ini, membangun semangat kekeluargaan. Nah, yang terakhir adalah keadilan sosial. Inilah nilai dasar nasionalisme. Kemudian yang paling akhir adalah indikator keadilan sosial. Indikator keadilan sosial ini melahirkan 3 subindikator. Nanti teknis menulisnya, kalau Anda mengusung atau mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme, cukup Anda ketik dulu indikatornya, titik koma, masuk pada batasan operasionalnya. Begitu cara menulisnya. Sebutkan dulu indikatornya, indikator keadilan sosial, titik koma, menghormati hak orang lain. Kalau seandainya itu yang masuk, yang relevan dengan tahapan pekerjaan. Yang diintegrasikan dengan nilai-nilai dasar ini apa, Ibu? Tahapan. Tahapan ya. Tahapan itu langkah-langkah mewujudkan kegiatan. Maka setiap tahapan itu disitulah masuknya atau disisipkannya atau diintegrasikannya nilai-nilai dasar. Pertahapan dia. Nah, cara menulisnya seperti saya katakan tadi. Andaikan memang ada nilai keadilan sosial yang masuk, nilai dasar keadilan sosial, langsung titik koma, masuk kepada batasan operasionalnya. Yang mananya yang Anda maksud itu. Tidak bisa hanya Anda ketik keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu kan banyak. Ya, yang pertama kita bicara subindikator keseimbangan hak dan kewajiban. Ya, sama dengan tadi ini. Menghormati penjabarannya Bapak Ibu, penjabaran operasionalnya, menghormati hak orang lain. Siapa itu ya? Pasien kalau di kemudian stakeholder atau pemangku kepentingan. Ini selalu kita kaitkan dengan proses pelayanan publik. Jadi bagaimana menghormati orang yang dilayani, bagaimana menghormati hak stakeholder kalau kita mau kerjasama dengan orang lain. Kemudian mendahulukan kewajiban daripada hak, sama dengan tadi. Mendahulukan kewajiban daripada hak. Menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Seimbang, ada keseimbangan. Kalau haknya dia tuntut habis-habisan. Giliran kewajibannya harus hadir tepat waktu, melakukan pekerjaan harus tuntas, dia abaikan. Ini artinya ada kesenjangan atau ketidakseimbangan antara tuntutan hak dan kewajiban. Yang berikutnya subindikator rasional antar budaya. Artinya walaupun Bapak dan Ibu fanatik dengan budayanya sendiri, tetapi kita harus rasional dengan budaya orang lain. Apalagi Bapak dan Ibu ini mungkin dari daerah luar, mungkin ya, kemudian diterima di Morowali. Nah, orang Morowali itu kan punya budaya sendiri. Meskipun budaya Anda hebat, tetapi Anda harus rasional. Ya, melihat tingkah laku pasinnya,
Bilang kalau di daerah saya tidak ada begini-begini, ya komio di sana. Sering ada kata bijak mengatakan, di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak. Semua orang pasti mengatakan budayanya yang hebat, budayanya yang unggul. Nah, di sini kita diminta rasional antar budaya. Rasional. Mengakui budaya sendiri dan orang lain. Artinya ketika kita mengakui budaya orang lain, bukan berarti kita harus melepaskan budaya kita. Rasional namanya. Menghormati budaya sendiri dan budaya orang lain. Nah, terutama begini, teman-teman di puskesmas ini. Biasanya di wilayah kerja puskesmas tertentu, terutama agak di pelosok-pelosok, orang lebih percaya dukun daripada medis. Nah, biasanya kan begitu. Anda bersalin dikasih tahu ke sini, dia bilang, wah tidak usah, ada neneknya anu itu Pak. Satu kali dia pegang lahir itu. Nah, Anda tidak bisa langsung gerasak gerusuk. Memang pada akhirnya kita ajak dia berpikir ke medis, tetapi proses ke arah itu jangan sampai menabrak, mengobrak-abrik kebiasaan orang. Kalau berubah itu kan tidak simsalabim. Harus ada step by step. Pahamkan dulu. Baru yakinkan. Ini lebih murah, lebih efektif. Kan gitu ya. Jadi rasional antar budaya. Itu nilai keadilan sosial itu. Nilai dasar keadilan sosial, nilai dasar nasionalisme, indikator keadilan sosial, subindikator rasional antar budaya, penjabaran operasionalnya adalah mengakui budaya sendiri dan orang lain. Menghormati budaya sendiri dan budaya orang lain. Kebiasaan orang lain. Kemudian yang terakhir ini anti diskriminasi. Menghormati hak orang lain dalam pelayanan publik, mengakui dan menghargai kesempatan berkarya. Ya. Kalau ada nanti teman-temannya yang punya ide, ya kita harus akui, kita hargai. Karena kesempatan dia memperlihatkan eksistensi dirinya. Menunjukkan karya terbaiknya. Nah, kesimpulannya nasionalisme ini lebih banyak bersifat umum dia. Normatif-normatif, kecuali satu. Yang sering muncul secara teknis itu adalah indikator kerakyatan. Paling sering muncul. Jadi ketika Anda mau berdiskusi dengan orang lain, ketika pekerjaan itu membutuhkan peran orang lain, ya misalnya tadi Pak Robi itu kan sistem layanan online, dia pasti berdiskusi dengan orang yang paham juga tentang sistem itu sebagai bahan pembanding. Kalau ada programmer di tempat lain, ya kita diskusi. Bagaimana ini Pak? Kalau menurut Komio, bagaimana ini proses membangun sistemnya itu? Kita offline, kapan kita off, kapan kita on, dan bagaimana caranya ini menghubungkan dengan sub-sistem yang lain yang mendukung sistem online. Nah, ketika itu kita membutuhkan nilai-nilai menghargai pendapat, nilai musyawarah. Disitulah sehingga saya katakan tadi, menurut pengalaman saya membimbing, nasionalisme ini agak sering bolak-balik muncul di indikator kerakyatan. Baik, saya kira selesai nilai dasar nasionalisme. Berarti sudah 2 tuntas ya. Pertemuan pertama kita bicarakan apa? Akuntabilitas. Ya. Sekarang nasionalisme sudah selesai. Nah, kita target harus selesai satu lagi. Kalau habis nasionalisme apa Bapak? Etika. Ya. Apakah aneka itu nilai dasar? Hah? Apakah aneka itu nilai dasar? Ya. Ya? Aneka. Bukan. Aneka itu bukan nilai dasar. Yang nilai dasar itu nilai dasar PNS.
Jangan sampai Bapak dan Ibu menulis di dokumen nilai dasar aneka, bukan nilai dasar. Aneka itu tidak lebih sekedar istilah, memudahkan Bapak dan Ibu mengingat. Nilai dasarnya itu nilai dasar PNS. Aneka itu hanya membantu Bapak dan Ibu untuk mengingat. Kemudian kita susunlah itu. Jadi nanti kalau menyusun nilai dasar itu tidak harus berurut sesuai dengan akronimnya. Aneka. Tidak perlu harus berurutan. Karena dia mendukung tahapan. Sementara tahapan itu diintegrasikan dengan nilai yang relevan. Misalnya tahap pertama kegiatannya melakukan persiapan membangun sistem online. Tahapannya 1, menghadap mentor. Menghadap mentor mungkin yang duluan masuk etika publik. Topan, kan gitu ya. Etika publik yang masuk duluan, bukan akuntabilitas. Maka tidak perlu harus berurutan menurut aneka. Nanti akuntabilitas dulu, jangan dulu etika publik Pak. Akuntabilitas dulu, tidak. Karena ini fleksibel. Tidak semua tahapan pekerjaan itu relevan dengan nilai. Makanya dibutuhkan analisis. Tidak sekedar paham, tapi mampu menganalisis. Kenapa harus dianalisis? Karena kita menuju pada penerapan. Makanya istilahnya ini penguatan dan pendalaman. Atau pendalaman dan penguatan. Nah, mendalami itu artinya menganalisis. Bagaimana dia supaya dia kuat? Diterapkan. Itu kan penguatan. Tingkatan pembelajaran di virtual ini naik kelas, tidak sekedar memahami dan mengingat, tidak. Sudah lewat itu. Memahami dan mengingat itu di MOOC. Hari ini naik kelas, analisis dan terapkan. Karena kita sudah menuju mau menerapkannya di rancangan aktualisasi. Baik. Etika publik atau publik. Sebenarnya yang benar itu kita pakai bahasa Indonesia publik. Sering kita mendengar orang menyebut publik itu karena pengaruh bahasa asing, Inggris. Etika publik ini kalau Bapak dan Ibu kembali membuka modul itu akan menemukan beberapa bahasan-bahasan. Yang pertama itu kode etik dan perilaku pejabat publik. Nah, sebenarnya kode etik dan perilaku pejabat publik ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 5. Olehnya itu, salah satu modul yang paling banyak perubahannya modul ini. Paling banyak penambahan nilainya. Kalau kemarin itu, ini saya masih pakai yang kemarin, yang sebelumnya. Nah, yang kemarin ini bukan berarti salah, karena dia tidak dirubah, tapi ditambah. Ada pengayaan. Jadi kode etik dan perilaku pejabat publik ini kan memang kalau tidak salah belasan dia ini. Kalau di undang-undang, kode etik dan perilaku pejabat publik. Kemudian apa bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya? Kalau Bapak dan Ibu mau mendalami ini ya baca modul. Kalau mau memahami lebih jauh ya. Kemudian supaya Bapak dan Ibu bisa memahaminya secara benar, di modul itu juga ada ilustrasi penerapan atau simulasi penerapan etika publik. Bagaimana kalau disimulasikan? Jadi dibahas di situ. Kemudian untuk memperkuat pemahaman diberi beberapa contoh studi kasus. Jadi modul ini sesungguhnya sudah lengkap. Makanya tahap memahami itu sudah lewat. Tinggallah tahap menganalisis dan menerapkan. Jadi modulnya sangat lengkap. Sudah dibahas sesuai dengan kebutuhan pelatihan ini. Dirancang oleh tim, disusun oleh tim, digunakan untuk latsar. Maka apa yang kita bicarakan hari ini tidak mungkin jauh-jauh dari modul. Nggak mungkin.
Nah, hari ini kan kita tinggal lihat nilai dasarnya saja. Bagaimana menganalisisnya, bagaimana menerapkannya. Soal paham atau ingat, diasumsikan Bapak dan Ibu sudah lewati tahapan itu. Kapan? Ya, di 16 hari mengakses MOOC. Baik. Ini nilai dasarnya. Ini yang lama ya, yang lama. Bukan berarti bertentangan dengan yang baru, tidak. Yang baru ini pengayaan. Ini dia. Kemarin di akuntabilitas ada jujur atau tidak? Siapa yang ingat itu? Ada, Pak. Ada. Di anti korupsi muncul lagi jujur. Kalau sama-sama begini tidak ada jalan lain kecuali analisis. Kemarin ada ini berulang dia. Sama saja sebenarnya. Terulang ini indikator terbuka. Ini sama saja dengan transparan. Kemudian ada indikator tulus. Ya, etika. Ada sopan. Ada transparan. Ada bersikap. Nah, terulang lagi. Ada bertanggung jawab. Ada tidak diskriminatif. Nah, tidak diskriminatif ini kan dekat-dekat dengan adil. Sebelum terlalu jauh, ini sudah tiga nilai dasar kita bicarakan ini. Saya khawatir nanti kita beda pemahaman ini. Apa yang dimaksud dengan nilai itu? Sebenarnya nilai itu apa sih? Sudah jauh kita bicara, begitu kembali ke dasar, rupanya beda kita punya pemahaman. Menurut saya nilai itu bahan makanan, Komio menafsirkan nilai itu cabang olahraga. Akhirnya kita tidak sampai di tujuan yang sama karena berbeda peletakan dasarnya. Apa sih nilai itu? Apa kira-kira nilai itu? Nilai dasar. Apa nilai Bapak Ibu? Supaya tidak mengantuk. Nilai itu adalah nilai ukuran, suatu ukuran, Pak. Suatu ukuran, benar. Jadi jangan ragu. Pasti benar itu. Yang lain? Nilai adalah? Menurut saya, Pak, nilai adalah kualitas suatu objek. Kualitas objek. Siapa yang tadi itu siapa? Pak Robi yang pertama ya? Kasih tahu, Iqbal. Kasih tahu jangan terlalu ribut ya. Pak Robi yang pertama ya? Yang pertama Zulfajrin, Pak. Oh, Zulfajrin. Ya. Zulfajrin. Apa tadi Pak Zul? Nilai itu adalah suatu ukuran. Oh, ukuran ya. Betul. Fajrin. Betul itu Pak Fajrin. Kalau Pak Robi tadi apa? Siapa Firman, tadi yang Pak. bilang yang kedua tadi? Firman, Pak Firman apa itu? kualitas suatu objek. Kualitas objek. Oh iya. Masih ada yang lain? Apa sih nilai itu? Nilai itu Pak standar untuk menentukan membedakan hal baik dan hal buruk. Bagus, Ibu Puspa ya, standar baik dan buruk, membedakan yang baik dan buruk. Ya. Irma Pak. Hah? Irma. Oh Habis Irma. Saya lihat Ibu Puspa yang pegang. Habis Irma Pak, baru mau Ibu Puspa. Oh gitu ya, Ibu Irma. Nah, Ibu Puspa apa? Kalau menurut saya itu nilai adalah sesuatu yang berharga atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Mantap. Jadi semua apa yang Bapak dan Ibu sampaikan sudah itu inti-intinya nilai. Standar, kebaikan, yang baik, membedakan yang baik dan benar, kualitas objek. Sudah itu nilai, jadi tidak keliru. Jadi kalau mau didefinisikan secara lengkap, saya pernah baca definisinya, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut, yang dikemukakan oleh Prof. Kuncharaningrat. Nilai adalah, tapi bukan dicatat ya, dan saya yakin tidak keluar di ujian. Nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak
yang hidup di alam berpikir manusia tentang sesuatu yang berharga atau tidak berharga. Tunggu dulu, Ibu. Tunggu dulu. Keluar itu, dia makan lagi. Jadi kalau menurut Prof. Kuncharaningrat itu seperti itu batasannya. Nilai adalah sesuatu konsepsi abstrak yang hidup di alam berpikir. Abstrak dia. Abstrak itu artinya tidak bisa diraba, tidak bisa difoto. Abstrak, hidup di alam berpikir tentang sesuatu yang Ibu Irma atau Ibu Puspa tadi bilang itu, yang berharga atau tidak berharga. Nah gitu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu keluar dari ruang Zoom ini, mungkin mau cari-cari udara segar, berjalan-jalan di luar, tiba-tiba Bapak dan Ibu tendang atau senggol itu kerikil. Tahu kerikil? Batu-batu kecil itu. Ya. Pas Bapak dan Ibu keluar dari pintu rumah, berjalan, tersenggol itu kerikil. Pertanyaan saya, apakah Bapak dan Ibu pungut itu kerikil atau tidak? Kalau kebetulan Ibu Irma, Ibu Puspa, Pak Setiawan, tendang atau senggol itu kerikil. Kira-kira Bapak dan Ibu pungut apa tidak itu? Tidak, Pak. Kenapa tidak dipungut? Ya, menurut saya itu tidak berharga. Ya, kenapa tidak dipungut? Karena tidak ada harganya. Nggak ada harganya. Coba kalau Bapak dan Ibu senggol itu emas sekian karat. Anda pungut atau tidak? Hah? Pungut, Pak. Bila perlu kembali ke kantor dulu atau ke kamar ambil tisu, lap baik-baik, simpan, taruh di dompet. Dompet pastikan masuk di kantong. Baru jaga, kita yakin betul bawa ke rumah. Sampai di rumah disimpan di lemari. Di lemari itu ada petinya. Diisi di dalam peti, petinya dikunci. Lemarinya dikunci, pintu kamarnya dikunci, pintu rumahnya dikunci, pintu pagarnya dikunci. Untuk apa? Menjaga sesuatu yang sangat berharga. Nah, makanya nilai ini sifatnya diinternalisasikan. Diendapkan ke relung-relung yang terdalam. Kenapa diinternalisasikan? Dengan harapan ketika dia nanti berbenturan dengan masalah, muncul dia. Dia yang akan memberi atau menuntun pemilik nilai tadi untuk berbicara dan bertindak. Muncul etika. Kapan kita lihat etikanya orang? Ketika dia berbicara dan bertindak. Baru kita menyimpulkan ini, oh moralnya rendah. Nah, jadi gitu ya. Jadi nilai itu sesuatu yang dianggap berharga dan cenderung dipertahankan. Itulah nilai. Nah pertanyaannya, apa jujur ini masih ada nilainya atau tidak? Kan gitu. Di hadapan PNS yang baru. Itu sebenarnya ini. Apakah Bapak dan Ibu ini masih melihat terbuka itu? Pentingkah itu? Kayaknya tidak penting. Tulus itu ada nilainya apa tidak itu? Ada harganya tulus apa tidak itu? Nah ini kan yang mau dirubah cara memandang kita ini. Kita mau internalisasikan nilai ini supaya dikembalikan, direkonstruksi. Kalau selama ini orang mengatakan bahwa jujur itu orang bodoh, nah mari kita rekonstruksi. Kita konstruksi kembali. Kita bangun kembali pemahaman yang benar. Nah kadang kan orang jujur dianggap bodoh. Dia bilang Komio ini sudah 10 tahun jadi kepala puskesmas. Tidak berubah-berubah mobilnya. Ada tetangga saya baru 2 tahun. Sudah 3 mobilnya. Berarti jujur itu bodoh. Salah itu jujur itu. Kalau begitu cara berpikir. Kan gitu ya. Jadi ya seakan-akan kita dibawa jangan terlalu jujur lah. Salah Komio kalau terlalu jujur. Makanya Indonesia ini sulit berubah. Sulit. Jadi saya mau ingin buka wawasannya Bapak dan Ibu. Ini
Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah orang kesehatan harus sebenarnya. Teman-teman kesehatan harus. Human Development Index. Pernah dengar itu? Atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia. Manusia. Human Development Index. Nah, Human Development Index itu ini juga disebut-sebut di kemarin itu di Millennium Development Goals. Tujuan milenium. Ya. Indikatornya apa? Human Development Index itu. Siapa yang tahu? Apa indikatornya? Ada 3. Bidang pendidikan, Ya, pendidikan. Yang kedua? ekonomi, dan usia hidup. Ya. Jadi bahasa gampangnya indikatornya itu Human Development Index, cerdas otaknya, kemudian sehat badannya, dan tebal dompetnya. Kira-kira begitu, kalau mau gampang-gampang. Nah pertanyaannya di bidang pendidikan, kalau indikator cerdas otaknya itu diukur dengan apa? Apa ukurannya? Nah, nanti dibuka di Google. Indonesia ini, karena ini setiap tahun disurvei. Kemarin tahun 2020, saya cek 2020 ya, karena dia setiap bulan Oktober. Kalau tidak salah bulan Oktober diumumkan oleh UNDP, United Development United Nation Development Program, badan yang ada di PBB. Setiap bulan Oktober di 100 sekian negara di dunia ini yang masuk dalam kategori dihitung indeks pencapaiannya. Nah, tahun 2020 itu saya masih lihat yang ada di belakang Indonesia untuk Asia Tenggara masih ada Kamboja dengan Timur Leste. Nah, coba bayangkan apa itu. Jadi kita ditinggalkan Malaysia terkait dengan Human Development Index. Kenapa ya? Karena kita nilai-nilai ini yang kita abaikan. Dalam pelayanan publik kita maka perlu direkonstruksi. Tanamkan kembali nilai-nilai ini. Karena ini yang menyebabkan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Anda tahu yang dimaksud dengan cerdas otaknya itu ukurannya adalah, siapa yang tahu? Ukurannya dari sekian banyak anak usia wajib belajar, berapa yang tertampung di pendidikan formal. Itu ukuran. Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini. Ternyata Indonesia di Asia Tenggara terseok-seok. Jadi jangan Anda lihat di kota bungkunya. Kalau di bungkunya hampir semua anak usia wajib belajar ada di sekolah. Tapi coba geser ke pelosok. Harusnya dia jam-jam begini ada di sekolah, tapi ada di luar sekolah. Kenapa? Macam-macam alasannya. Macam-macam. Pak, kenapa anak-anak ini tidak tertampung? Oh, Pak, sekolah terbatas kelasnya, Pak. Hanya 3 lokal. Terpaksa dibangun lagi sekolah. Bangun. Bila perlu bikin kelas jauh. Begitu dibangun sekolah, ditambah kelasnya, dievaluasi tahun depan, kayak tidak ada perkembangan. Kenapa ini anak-anak tidak tertampung ini, Pak? Oh, Pak, kita di sini cuma 2 PNS, hanya kepala sekolah dengan 1 orang guru. Itu lagi alasannya, guru yang tidak ada. Direkrut lagi guru, Pak. Dipaksakan ini APBD supaya mampu ini menggaji guru. P3K direkrut. Sudah ditambah kelas, sudah ditambah guru, tidak ada juga perubahan. Terakhir apa alasannya? Pak, ini kesadaran orang tua. Nah, ini kan jadi lingkaran setan. Tidak tahu mau diputus di mana ini barang.
Akhirnya begitu disurvei secara internasional, Indonesia hanya ada Timur Leste dengan Kamboja di belakang. Jadi kan parah ini Bapak Ibu. Kalau guru-guru tidak serius, sudah ditempatkan di, kan bukan negara yang memaksa Anda memilih profesi ini. Bukan. Tidak ada orang yang memaksa Anda. Saya juga jadi bidik suara bukan karena dipaksa oleh gubernur, dipaksa oleh tentara. Tidak. Ini pilihan bebas. Bapak dan Ibu memilih menjadi guru itu, menjadi tenaga medis, menjadi bidan, menjadi suster, menjadi apa segala itu pilihan bebas. Jadi marilah kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Di situ pentingnya nilai tanggung jawab itu. Kita harus bertanggung jawab karena ini pilihan kita, tidak dipaksa oleh negara. Jangan nanti sudah jadi pegawai baru ditempatkan di puskesmas yang agak jauh-jauh baru menyesal. Oh, kalau saya tahu begini. Karena tidak ada pilihan itu yang tidak beresiko, Bapak. Jadi polwan, siap berdiri di perempatan, di tengah kepulan asap knalpot, di siang bolong, mana lagi debu. Nah, itu resiko pilihan. Resiko pilihan. Jadi jangan Anda memilih profesi tertentu lantas tidak ada resikonya, banyak. Jadi kalau sering-sering marah pasien di rumah sakit itu terima saja bagian dari resiko pilihan. Tak usah lagi kalau sudah begitu. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau tidak mau ditendang kakinya, disenggol kakinya, jangan main bola. Pergi main catur. Kan begitu ya? Jadi kan pilihan. Nggak ada gunanya mengeluh sekarang. Terima itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena bukan karena dipaksa oleh negara. Pilihan bebas kita semua. Nah, indikator kedua dari IPM itu apa? Sehat badannya. Yang dimaksud dengan sehat badannya itu apa ukurannya, Bapak? Nah, ini teman-teman di kesehatan ini. Apa ukurannya orang sehat badannya? Siapa yang bisa komentar itu? Tidak gizi Ambil buruk, saya Pak. cok. Ya. Gizi buruk. Yang lain? Jadi sehat badannya itu Pak Robi. Ibu Irma juga SKM saya lihat. Nah, jadi ini maksud dengan sehat badannya itu dari 1000 ibu melahirkan berapa yang bisa kami selamatkan nyawanya? Dari 1000 anak yang dilahirkan berapa yang bisa kami tolong jiwanya? Itu dibandingkan dengan sekian ratus negara di muka bumi. Indonesia di belakangnya Timur Leste. Hanya Timur Leste di belakang Indonesia dengan Kamboja. Kita ditinggalkan oleh apalagi Singapura, Korea, jauh sekali meninggalkan Indonesia. Jauh, selamat tinggal Indonesia. Coba 76 tahun merdeka, masih ada ibu-ibu yang tidak bisa kita selamatkan nyawanya pada saat melahirkan. Tapi jangan kami bilang itu di bungku, bukan di bungkunya, di pinggirannya. Ketika orang masih percaya dukun ketimbang medis. Kan ini persoalan. Kira-kira apa sebabnya itu? Kalau kita mau cari kambing hitamnya. Kira-kira apa penyebabnya itu? Tidak bisa ditolong nyawanya anak-anak melahirkan. Kira-kira problem akarnya itu apa? Sampailah kita pada kesimpulan itu soal ekonomi, Pak. Dia bawa lari dari sana ke sini, transport. Sampai di sana di rumah sakit, belum tentu juga karena penuh. Macam-macam alasannya, jadi lingkaran setan lagi. Gak tahu yang mana yang mau diputus duluan. Tapi intinya kenapa? Karena kita miskin. Kenapa banyak orang miskin, Bapak? Ya, ada yang bilang dia miskin karena tidak ada pekerjaan. Dia bilang tidak. Dia tidak ada pekerjaan karena tidak ada pendidikan. Dia bilang tidak. Bukan karena pendidikan. Karena dia malas. Oh tidak juga Pak. Kenapa dia malas? Ya karena tidak ada pendidikan. Akhirnya berputar-putar kita dalam lingkaran yang tidak jelas ujungnya. Enggak jelas ujungnya. Enggak jelas. Kita bertengkar, orang miskin bertambah. Orang miskin bertambah Bapak. Tahukah Bapak dan Ibu?
orang miskin itu hanya mengenal 3 siklus kehidupan. Apa itu? Lahir, menderita, kemudian mati. Tragis atau tidak itu? Tragis apa tidak itu? Lahir, menderita, kemudian mati. Tragis atau tidak itu, Pak Robi? Tragis, Pak. Sungguh tragis. Sungguh tragis. Kenapa? Karena orang melayani tidak dianggap jujur itu tidak ada nilainya. Terbuka itu tidak berharga. Tidak usah bicara tulus, teori itu. Tidak diperlukan transparan itu. Untuk apa sopan santun? Bikin habis waktu saja. Nah ini yang mau direkonstruksi, mau ditanam kembali. Kalau ingin ada perbedaan antara generasi saya dengan generasi milenial. Kalau tidak ya begini terus. Begini terus. Ya. Makanya target kita dari sisi pendidikan orang Indonesia ini harus tamat semua SMP. Orang kalau sudah tamat SMP sudah ada wawasannya. Silakan lepas mau ke laut kan dia, mau ke hutan, mau ke kebun, sudah lumayan. Sudah lumayan. Tapi jangan sampai kita biarkan dia tidak tamat SMP. Jadi jangan Anda lihat di Bungku, kalau di Bungku tidak ada orang yang tidak sekolah. Tantangannya kita ini kan di daerah-daerah terluar. Mohon maaf ya, mungkin masih ada sebagian Topo Ta'a atau Tau Ta'a. Orang luar menyebutnya suku Wana. Dengan kondisi seperti itu. Ya. Jadi teman-teman kalau ditempatkan di mana saja, di puskesmas mana saja, tantangan kita ini luar biasa ini. Karena kita mau bersaing. Kalau kita tidak serius lagi menanamkan nilai ini, nanti Timur Leste lambung kita di pertigaan. Anda tahu Kamboja pernah terlibat perang saudara antara Heng Samrin dan Hun Sen. Yang mendamaikannya itu Pak Harto selaku ketua gerakan non-blok. Memerintahkan kepada Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri, mengadakan JIM, Jakarta Informal Meeting. Untuk apa? Mendamaikan dua peseteru. Kalau tidak keliru catatan sejarahnya itu 13 tahun mereka perang saudara. Jadi Indonesia yang mendamaikan. Hari ini dia membangun karena mampu merubah cara layanan publiknya. Maka begitu cepat dia berubah. Nah, Timur Leste baru kemarin sore kita merdekakan. Kita kasih saja, sudah. Kamu urus sendiri saja Timur Leste. Nah kita hanya tidak ada serius. Tahukah Bapak dan Ibu kalau masyarakat berdaya, siapa yang merasakan manfaat? Yang pertama-tama merasakan manfaatnya, kalau masyarakat itu berdaya, tentu di luar masyarakat ya. Siapa pihak yang paling diuntungkan? Kalau masyarakat nanti berdaya. Kira-kira siapa Bapak? Pemerintah. Ya? Pemerintahnya. Ya, PNS-nya yang merasakan manfaat. Kenapa? Kalau masyarakat berdaya, saya kan sudah singgung barangkali kemarin. Kenapa kita diposisikan sebagai pelayan publik, Bapak Ibu? Apa filosofinya? Kenapa kita diposisikan sebagai pelayan publik? PNS ada 3 fungsinya. Pelaksana kebijakan, pelaksana pelayan publik, dan perkap. Nah, kenapa kita diposisikan oleh negara melalui undang-undang bahwa kita sebagai pelayannya publik? Kira-kira kenapa itu? Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sendiri, Pak. Iya. Kita diposisikan sebagai pelayan publik, jawaban gampangnya karena digaji masyarakat. Digaji oleh masyarakat, Bapak Ibu. Kalau ragu dengan pertanyaan ini, nanti diketik di Google. Coba lihat postur APBN, berapa persen pajak itu. Ya. Berapa persen pajak?
Tidak pernah di bawah 80. Nggak pernah. Artinya uang yang kita terima ini termasuk yang saya terima teriak-teriak ini uangnya Bapak dan Ibu. Uangnya Bapak dan Ibu. Makanya kalau saya tidak serius, salah saya. Sudah digaji orang seperti orang ngamen. Siapa yang kasih uang, dia menentukan lagu. Nah, kesadaran ini harus dibangun, Bapak. Untuk apa saya ke kantor? Ya karena digaji. Digaji oleh rakyat. Jadi, kalau hari ini siapa pelayannya, siapa publiknya? Coba, sekarang ini. Pelayan. Siapa pelayan? Siapa Bapak. publiknya? Bapak Saya pelayannya. Kami publiknya. Ya, saya dengan Pak siapa tadi itu Pak Rizky dan penyelenggara kabupaten. Kamilah pelayanannya Bapak dan Ibu. Tapi kalau besok saya dengan teman-teman saya pergi ke puskesmas untuk vaksin, siapa publiknya, siapa pelayan? Bapak publiknya. Ya, Pak Robi pelayannya. Kalau sama-sama saya dengan Pak Robi, dengan Ibu Anggel, pergi ngurus kenaikan pangkat di BKD, siapa lagi publiknya, siapa lagi pelayannya? Pelayannya BKD, publiknya Bapak dengan Ibu Anel. Kalau rame-rame orang BKD dengan kita semua pergi urus KTP, siapa lagi pelayannya, siapa lagi publiknya? Fatma, Pak pelayannya. Nah, olehnya itu PNS ini dalam titik tertentu dia sebagai publik. Pada saat tertentu dia sebagai pelayan. Olehnya itu mari kita saling memperbaiki semua lini kita perbaiki. Kalau Anda ingin diurus pangkatnya cepat, berkalanya diproses cepat, ketika ada orang lain datang, nggak usah dipilih-pilih. Harapan kita waktu mengurus KTP juga nanti mau vaksin apa, karena kita sudah saling percaya. Saling percaya gitu. Nah, dari sana kita tidak segan bayar pajak. Nah, hari ini saya bicara, ini potong 15%. Kalau nanti saya terima honor dari Morowali, dipotong 15%. Untuk apa? Masa di kas daerah, pajak. Teman-teman juga lewat di jalan di Morowali itu, jalannya mulus, malam lampunya semua menyala, tetapi bayar STNK. Bayar STNK Bapak, pajak. Dari sanalah akumulasi. Jadi kalau masyarakat nanti berdaya Bapak Ibu, karena layanannya Bapak dan Ibu maksimal, maka masyarakat berdaya, artinya pajak meningkat. Kalau pajak meningkat bertambah PAD. Apa itu PAD? Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Ya, bukan perkelahian antar desa ya. Pendapatan asli daerah. Bagaimana daerah bisa mendapat kalau perkelahian antar desa tidak bisa diatasi? Nah, kalau PAD meningkat, APBD bertambah. Kalau APBD bertambah, dana operasional bertambah. Nah, kalau dana operasionalnya banyak Bapak Ibu. Sudah dikasih ke puskesmas A, dikasih ke sekolah B, dikasih ke dinas A, C, dan seterusnya. Masih ada sisanya. Untuk apa sisanya? Bikin tunjangan macam-macam. Jadi yang merasakan manfaatnya itu PNS. Ini bukan cerita isapan jempol. Coba Bapak dan Ibu pergi ke daerah yang surplus, yang masyarakatnya sudah berdaya karena pelayanan publiknya maksimal. Tanya kata berapa tunjangan kinerjanya mereka. Berlipat-lipat kali gaji pokok. Berlipat-lipat kali gaji pokok. Kenapa? Karena PAD-nya tinggi. Kenapa PAD-nya tinggi? Karena masyarakatnya berdaya bayar pajak. Kenapa masyarakat berdaya? Karena layanan publiknya berkualitas. Kenapa layanan publiknya berkualitas? Karena orang melayani menggunakan nilai-nilai dasar. Dalam dirinya tumbuh nilai dasar itu. Dia sangat menghargai nilai jujur. Dia menghargai keterbukaan. Ini pentingnya Bapak Ibu. Di sini yang perlu dibangun ini, Pak. Jadi gitu ya. Imbal baliknya kita. Saya punya pengalaman kemarin mendampingi PK, waktu itu belum istilah PKP, PIM 4. Ada teman Jawa di ruangan ini.
Ada yang dari Jawa? Nggak ada ya? Kita ke Kulon Progo. Kulon Progo. Iya, karena salah Kulon Progo. Kalau tidak salah ingat ya. Karena sudah 3-4 tahun lalu. Ada yang menarik di sana, karena teman-teman di medis. Di rumah sakitnya itu ada inovasi yang mereka beri nama keluar bersamaan. Yang dimaksud dengan keluar bersamaan itu, ketika anak itu lahir, hari ini dia lahir jam 10. Besok di mejanya bayi itu, di mejanya ibu yang bersalin itu, kartu keluarga baru, penambahan anggota keluarga, sudah ada akte kelahirannya anak, dan sudah ada kartu sehatnya. Itu yang dimaksud dengan lahir bersamaan. Atau keluar bersamaan. Keluar bersama. Bersamaan dengan anak itu keluar. Keluar juga 3 dokumen kependudukan. Apa itu? Kartu keluarga, akte kelahiran, tambah dengan kartu sehat. Nah, kalau begini layanannya di Morowali, kita rubah perbuknya atau perda pembayaran rumah sakit. Kalau selama ini 150 satu malam misalnya, kita rubah menjadi 300. Dan saya yakin publik tidak keberatan karena kita imbangi dengan layanan. Tapi kalau tarif ditambah-tambah terus, layanan jalan di tempat, lama-lama marah masyarakat, Bapak. Marah. Kita sudah gaji kalian. Ya, mohon maaf ya. Layanannya tidak pernah bertambah, tiap 6 bulan berubah tarif. 6 bulan berubah lagi tarif. Komite sekolah setiap 6 bulan, setiap semester bertambah. Oh, Pak, untuk menggaji guru swasta ini, Pak. Enggak apa-apa ditambah sepanjang layanan berubah. Kayak di Kulon Progo itu. Kalau saya pribadi, saya enggak keberatan ditambah jadi 300. Kenapa? Karena tidak ngurus akta lagi. Tidak ngurus lagi kartu keluarga. Tidak ngurus lagi keluar bersama. Inilah Bapak dan Ibu, setelah ditanamkan nilai dasar ini, diajak berpikir kreatif. Coba temukan hal-hal yang inovatif, memudahkan orang yang kita layani. Nanti setelah semua berjalan dengan sangat bagus, baru kita naikkan. Kalau sudah naik semua tarif ini, artinya PAD bertambah. Kalau PAD bertambah, APBD bertambah. Kalau APBD bertambah, dana operasional bertambah. Kalau ada sisanya, kita bikin tunjangan. Jangankan Bapak dan Ibu bekerja, tidur pun kita beri tunjangan. Tunjangan tidurnya pegawai puskesmas. Kenapa? Karena uang banyak. Nah ini apa? Kita mau minta apa? Apa yang mau diminta? Jadi saya ulangi sekali lagi, nilai adalah konsepsi abstrak. Mari kita bangun konsepsi abstrak. Ya. Kita tumbuhkan di alam berpikir kita bahwa jujur, terbuka, tulus, dan seterusnya sangat bernilai. Makanya perlu kita endapkan. Kita simpan di laci tadi itu. Di peti di lemari itu. Jaga, jangan sampai dia keluar. Jangan sampai hilang ini barang. Jadi endapkan dia di relung-relung terdalam. Ketika Anda nanti menghadapi realitas di lapangan, maka nilai ini akan tereksplor. Keluar dia menuntun kita berbicara, menuntun kita bertindak. Langsung dia ingatkan dari belakang, Ibu Angel, jujur ya, jangan sembarang tulis. Pak Robi terbuka ya, jangan ada yang disembunyikan. Pak Marvel, siapa? Marvel ya, Marvel. Jangan Anda terlalu banyak pamrihnya. Tuluslah. Coba bangun ketulusan itu. Nilai ini yang menuntun kita dalam berucap dan bertindak. Di situ pentingnya Bapak. Sehingga disebut menginternalisasikan nilai-nilai dasar. Nah, tunggu dulu. Sampai jam berapa kita? Nah, kami bilang ini Bapak ini cuma marah-marah yang dari tadi. Saya tidak marah, tetapi ini apa?
Bayangkan itu Jenderal Sudirman berjuang sendiri di tengah hutan dalam keadaan sakit. Yang dia pikirkan kita orang. Jenderal Sudirman itu kan berjuang dengan satu paru-parunya. Coba baca kata nilai-nilai bela negara. Keluar masuk hutan, menyeberang sungai. Masuk ke lembah, tembus di ngarai. Naik turun gunung. Di tengah malam, di tengah lebatnya hujan. Dalam posisi sakit. Paru-paru tidak berfungsi. Dipandu lagi. Siapa dia pikirkan? Kita orang. Bagaimana generasi berikutnya tidak sesulit saya. Nah, kita juga harus berpikir begitu. Apa yang bisa kita wariskan ke depan? Supaya anak kita, cucu kita tidak terlalu merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Artinya semakin hari terjadi perbaikan di Morowali. Semakin tahun semakin terasa. Masyarakat semakin enak. Wah, enaknya kita ke puskesmasnya Pak Robi itu. Belum di standar motor, sudah datang petugas. Apa yang mau diurus, Pak? Coyangkan. Begitulah orang kalau tunjangan kinerjanya tinggi. Orang baku rebut pekerjaan, Bapak. Karena kinerja itu yang diakumulasi, kemudian dibayarkan dalam bentuk tunjangan. Kita yang cari pekerjaan. Kita yang cari. Kalau datang tamu, kita yang jemput duluan. Bila perlu, belum dia masuk di tempat parkir, kita hadang sudah. Ibu mau urus apa? Oh, Pak, saya mau layanan kesehatan dasar. Mari ikut saya. Coba kalau kita rame-rame begitu. Apakah masyarakat tidak merasa, oh, dia bercerita sepanjang jalan. Enaknya di puskesmasnya Pak Marvel itu. Luar biasa, enak sekali. Oh, dari halaman. Baru kamar mandinya bersihnya luar biasa. Petugasnya semua ramah. Layanannya pasti. Pasti waktunya, pasti biayanya, pasti petugasnya, pasti alurnya, pasti persyaratannya. Nggak ada yang tidak jelas. Semua jelas, terukur semua. Nah, itu baru. Maka bikinlah perubahan-perubahan. Mumpung Anda, Bapak Ibu, diberi kewenangan untuk itu. Lakukan. Coba tes dengan rancangan aktualisasi yang berbobot. Jangan rancangan aktualisasi apa kaleng-kaleng. Coba bikin yang membuat publik merasa apa ya? Ada perubahan di unit kerjanya Bapak dan. Nah, kita hari ini sampai dengan jam 9 saja. Sudah mau habis waktu ini. Sampai jam 9, coba dia kata Pak, anunya sampai jam 9. time. Iya, Pak, jam 9, Pak. Oh, jam 9. Kalau begitu tinggal 5 menit nih. Nanti saya jelaskan lagi sebentar lah pertemuan berikutnya ini. Nah, mari apa yang perlu ditanya ini? Kita lengkapi pertemuan ini, masih ada lebih kurang 7 menit. Kalau ada yang mau ditanya, mohon maaf ya saya tidak marah-marah ini, jangan kau salah tafsir. Kenapa juga ini ada Widya Suara yang kurus kering ini cuma datang marah-marah di sini. Nah, jadi saya tidak marah-marah. Ya. Oke, saya stop share, kita diskusi. Apa yang mau ditanya? Silakan. Wah, saya baru lihat ini. Pak Firman, apa kesulitan ini Pak Firman? Ada yang mau ditanya Firman? Silakan. Siapa ini? Ibu Nurul, ada yang mau disampaikan? Kita manfaatkan sisa waktu yang ada. Silakan. Tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan karena sudah jelas. Tapi saya khawatir jangan-jangan tidak ada satupun yang jelas. Khawatirnya saya di situ. Ya, Ibu Nurul, silakan Ibu Nurul. Ya. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kita menghadapi kendala ketika kita ingin berinovasi, tetapi pimpinan kita kurang merespon atau kurang mendukung, itu bagaimana Pak? Karena kebanyakan kayaknya seperti itu Pak, karena kita ingin berinovasi tetapi pimpinan kita kurang merespon atau mendukung, mungkin misalnya begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, jadi berubah ini pasti nanti banyak tantangannya. Kalau tidak banyak tantangannya sudah lama kita berubah. Banyak tantangannya Bapak. Tetapi kita optimis karena ada yang pernah saya dengar katanya
Kalau di sebuah organisasi itu sudah 15% orang mau berubah, insya Allah sudah akan mudah. Jadi kita perbanyak dulu orang yang sepikiran, yang memiliki semangat yang sama mau berubah. Makanya ini di seluruh Indonesia dicetak PNS ini. Dengan harapan nanti 50% masuk di birokrasi, semangat-semangat baru, generasi milenial dengan apa? Kemampuan kreativitas yang luar biasa, kemudian mampu berpikir inovatif. Jadi kita memperbanyak jumlah itu. Nah, kalau yang Ibu Penurut tanyakan itu, itulah sebabnya Bapak dan Ibu dibekali nilai. Coba kalau sopan, santun, bicara jelas targetnya, saya kira tidak akan ada respon yang kecuali artinya sopan, tahu kapan waktunya menghadap. Tahu suasananya, tahu itu kan bagian dari sopan semua itu. Memilih momen itu bagian dari sopan. Coba Anda datang kata jam 2 siang orang lagi tidur. Hari Minggu lagi. Walaupun Anda berkata, mohon maaf Pak, saya mengganggu. Pasti dia jawab, memang saudara mengganggu. Jadi nilai itu yang perlu ditanam Bapak. Nilai-nilai itu. Bicara dengan target yang jelas. Teliti, cermat. Jujur, transparan, jaga etika, rangkai kalimat yang enak. Mohon maaf Pak, ini ya, kan begitu. Itu nilai dasar itu apa gunanya itu dalam rangka memuluskan semua pekerjaan kita dalam rangka melayani publik. Karena kita bertanggung jawab, kita jujur, kita transparan. Apa yang kita kerjakan jelas targetnya. Hanya pimpinan yang memang sudah apa ya, malah dia bersyukur kalau pimpinan yang benar berpikirnya, oh alhamdulillah, syukur betul kami ikut latsar ini. Ada ide-ide baru. Nah selama ini kita kesulitan ini. Orang semua sudah protes, untung ada Pak Robi datang dengan ide baru, sistem layanan online. Nggak usah datang ke rumah sakit. Tolong cek saja, baru kelihatan sudah di situ. Oh Bangsal full, kelas 1 masih ada 2. Kelas 3 full. Nggak usah orang ke rumah sakit, lihat di HP saja. Oh, nggak usah ke rumah sakit kita, Pak. Karena Bangsal sudah penuh. Karena hak kita di kelas 3. Oh, kelas 3 masih ada 1, cepat-cepat, injak gas. Oh, ini sampai di rumah sakit masih di halaman, sudah keluar petugasnya. Mohon maaf, Pak, full rumah sakit, Pak. Nah, orang ini datang dari berjam-jam dia di jalan. Baru kepentingannya mau melahirkan. Tinggal menunggu hitung-hitungan detik-detik terakhir mau melahirkan. Sampai di rumah sakit, aduh mohon maaf Pak, full Pak. Tapi kalau sudah online, oh kan enak. Masa ojek bisa online, kita tidak bisa online. Kan gitu ya, ojek saja online. Kalau ide-ide ini benar, mampu dijelaskan dengan sistematis, dan Anda mengusung sikap penuh dengan etika, berbicara dengan target yang jelas. Hanya menurut saya ya, hanya pimpinan yang artinya sudah terlalu jauh dari standar mau berubah. Itu maksudnya Ibu Nurul. Jadi ditanamkan nilai ini, jaga nilai ini, pastikan saya menghadap pimpinan. Berarti 1, menyiapkan bahan konsultasi. Jangan nanti di ruangan baru dipikir-pikir. Apa saya mau bilang tadi ya? Siapkan dulu bahan konsultasi. Gitu ya. Baru periksa cuaca. Ini cuaca bersahabat atau tidak ini? Tanya dulu sekretaris itu, Pak, bagaimana keadaan di dalam? Oh, jangan Ibu masuk. Baru-baru itu kaki meja 2 kali ditendang. Jangan Ibu paksa masuk. Ibu sudah tahu suasana tidak bagus. Angin guntur, kilat sedang menyambar, Ibu paksakan berlayar. Oh, cari mati namanya itu. Orang malah mundur dari laut karena anginnya sudah tidak terkendali. Jadi lihat cuaca. Kalau cuaca bersahabat, rangkailah kalimat yang bagus, jaga etika, nilai-nilai etika sopan santun.
Kemudian bicara dengan target yang jelas. Ini nanti Pak melibatkan sekian orang. Rencana saya si ini dan si ini. Kemudian kalau bahan saya perlukan sekitar ini dan saya menggunakan uang sendiri. Wah, kan hebat ini. Memang ini Bapak dan Ibu pasti mengeluarkan anggaran dan tidak boleh didukung oleh kantor. Tidak bisa. Kecuali Ibu nebenkan. Ibu mau rapat, kebetulan ada dana rapat, ada uang konsumsi makan minum rapat. Ibu nebeng di situ. Pak, bisa saya masukkan agenda saya mau sosialisasi sistem pelayanan online. Oh boleh, itu bagus. Pas-pas semua bidan, semua petugas dari Pustu datang ini. Dari Posyandu semua ada. Silakan Pak Robi, sosialisasikan itu sistem online. Manfaatkanlah suasana itu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau ditanya, Pak, bagaimana kalau kita bertemu dengan pimpinan? Nah, pakai nilai sabar, pakai nilai sopan, pakai nilai kejelasan target, pakai nilai tanggung jawab, pakai nilai jujur, pakai nilai transparan. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Saya hanya satu keinginan saya, Pak, puskesmas ini berubah. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang rangkaiannya kesannya menggurui. Seakan-akan salah semua selama ini. Wah ini Pak, kalau begini terus pelayanan Pak, susah kita ini berkembang Pak. Walaupun ide kita bagus, karena saya sebagai pimpinan sudah merasa Anda ceramai. Tapi kalau saya sih tidak ada masalah sebenarnya. Kan memang berhadapan dengan generasi milenial ini agak beda-beda. Jadi ketika Bapak dan Ibu melakukan perubahan di satu tempat, pasti banyak tantangannya. Tidak, kita ini sudah diusir lagi nih Pak. Mohon maaf ya. Jadi kita berpisah sementara, insya Allah akan ketemu kembali hari Rabu ya. Jadi mohon maaf karena waktu